ada jalur undangan, ada jalur prestasi, ada jalur bidik misi, ada jalur mandiri, dan jalur-jalur lainnya. Nah, jadi kami semua pada waktu itu kuliah di situ, itu berbeda-beda uang kuliahnya, tergantung jalur masuknya. Nah, jadi cerita ya, saya masuk kuliah itu di kelas nih, di ruangan kampus, datang ke dosen. Kebetulan waktu itu Marga Huta Galung, orang Perapat, wie heißen Sie katanya, di bahasa Jerman ya, wie heißen Sie. Satu kali tak saya jawab, orang tak paham, ya kan, tak ngerti, tak pernah belajar bahasa itu. Bilang saya belum tahu, tapi berani ke bahasa Jerman. Wie heißen Sie katanya, sampai 3 kali. Kemudian ditelepon ibu itu saya, nak, pernah tak belajar bahasa ini? Tidak pernah. Loh, kenapa ngambil jurusan ini? Salju katanya. Salah jurusan. Ya kan? Ini kawan-kawanmu semua ini sudah 3 tahun di sekolah SMA ngambil jurusan ini. Kenapa kamu berani bersaing sedangkan kamu tidak pernah belajar di sini? Nah, itulah Bu. Jika orang lain kuliah itu mengambil jurusan yang sudah disukai, maka saya mengambil yang lebih strategi. Nah, bertentangan, makanya sekarang kotak. Nah itu. Jadi apa yang dibilang begitu, wie heißen Sie itu artinya adalah siapa namamu. Jadi kita sedikit-sedikit belajar bahasa Jerman ya. Jadi kalau bahasa Jerman ini Bapak Ibu, jika bilang saya adalah ich, jika bahasa Belanda adalah ich. Jerman sama Belanda itu hampir mirip, sama seperti Indonesia sama Malaysia. Bilang dan, Jerman juga Belanda juga jadi bahasa Indonesia ini sebenarnya banyak dari bahasa-bahasa yang pernah tinggal di Indonesia. Contoh, di Jerman bilang handuk itu tetap handuk, das handuk. Di Indonesia juga handuk. Contoh handphone, bahasa Jermannya di handi. Jadi itu mengenai awal masuk kuliah dulu. Di awal dulu saya kuliah itu sudah tertarik sebenarnya mengenai bisnis. Bahkan dosen saya, sampai sekarang dosen saya masih hidup, itu namanya itu Ahmad Bengar Harahap, dibilangnya jangan terlalu tertarik dengan PNS. Terus saya jawab, kenapa Bapak? Saya jawab Bapak tadi pertanyaan yang disampaikannya, jangan terlalu fokus harus PNS katanya. Lah kenapa Bapak ngomong gitu? Bapak sendiri PNS, saya bilang. Justru saya PNS, makanya saya bilang kata dia, alumni-alumni dari bahasa Jerman ini, kita sudah belajar politik Jerman, kita belajar budaya Jerman, kita belajar ekonomi dan sejarahnya. Coba kalau kami Bu, Bapak Ibu, biasanya alumni dari bahasa Jerman ini jarang tinggal yang di Indonesia. Hanya saja yang tinggal saya di sini. Sampai sekarang masih telepon, Bapak sampai kapan di Batam? Berapa butuh duit ayo ke Jerman? Bapak sudah pandai manajer, Bapak pandai marketing, ayo ke Jerman. Di sini digaji nanti 50 juta kata Bapak. Tetapi kenapa? 2015 Bapak Ibu saya sudah pernah hampir berangkat ke Jerman. Tetapi lantaran saya masih semester 5, saya khawatir nggak selesai kuliah, saya tunda. 2019 kuliah sudah selesai, saya sudah ke Jakarta, rencana mau ngambil sertifikat di Goethe Institute. Jadi di situ mengambil sertifikat agar masuk ke Jerman itu bukan sebagai tenaga, bukan sebagai TKI, melainkan pelatihan, sambil digaji. Tetapi 2019 tutup lantaran COVID. Ujungnya saya lanjut ke Jakarta bekerja, kemudian tak cocok, saya lanjut ke Bogor di Gunung Putri, kurang lebih setahun, tak cocok lagi, saya balik ke Medan, tak cocok, coba di kampung, tak cocok juga. Ujungnya tembak ke Batam. Sampai di Batam ini dan berkawan sekolah sampai sekarang. Awal masuk kerja di sini pun ini pun cerita lagi di sini. Kemarin sebelumnya kan saya pernah juga saya bekerja sebagai guru di Sekupang di Yayasan Darudin kurang lebih 3 tahun. Jadi belakangan saya memilih riset, fokus usaha. Kemudian berjalan usaha 9 bulan. Ini gak bisa sekali riset usaha sekali jalan gak bisa. Karena kan masih disebut.
Awalnya semangat, rupanya kebutuhan besar kan di Batam. Apalagi yang semuanya kita di sini seperti kita yang merantau, kontrakan yang semuanya kan. Nah, kemudian saya resign dari sekolah tadi, saya lanjut buka usaha dan ujungnya saya masuk ke galangan kapal. Di Tanjung Uncang, di Sekupang, di Kabil, di Sengkuang itu sudah pernah saya kerja di situ sebagai ULR. Pas bulan 11 kemarin tahun 2024, sedikit cerita, habis job, kapal ini siap. Coba lamar sana lamar sini tak ada lagi lowongan. Mungkin kata Tuhan, udah jangan lagi ULR. Lebih bermanfaat ke masyarakat. Ada manfaat ke masyarakat, manfaat juga ke negara gitu. Kebetulan waktu itu buka lowongan di dinas UKM Kota Batam di Sekupang Bu. Saya coba lamar, begitu keluar pengumuman hanya 2 yang lolos. Bagaimana mungkin saya lolos? Yang saya kenal di situ tak ada, yang diambil pun cuma 2. Ini pemerintah buka lowongan gimana saya pikir kan? Buka lowongan cuma orang sini kan gitu. Minimal 20 lah kan gitu kan? Kita masih ada apa? Mungkin tidak diperbolehkan Tuhan saya di Kota Batam. Bukan lagi IG, nampak lagi lowongan di provinsi ini. Saya coba-coba iseng-iseng, rupanya lolos berkas. Dia minta Bu ijazah asli. Ijazah saya asli Bu ya, bukan palsu ya. Dosen saya masih banyak hidup. Skripsi saya masih ada sekarang dunia 3 di perpus, di prodi sama di jurusan. Itu bisa dicek aslinya, bukan palsu. Dan saya bukan pakai orang-orang tertiba bukan. Terus saya masuk ke lamaran, lolos berkas, kemudian interview. Alhamdulillah dari nilai interview semua itu saya mendapatkan nilai tertinggi kedua, seprovinsi Indonesia. Yang nomor satunya itu Ibu Elvita yang berkebetulan di sini bekerja sudah hampir 10 tahun. Jadi saya di Kepri di Bapak Ibu, apalagi dari Pinang, tidak ada artinya yang saya kenal sama sekali. Hanya berani mencoba, di interview apa ditanya saya jawab. Saya waktu itu lulus syukur tak lulus benar, begitu. Apa kamu Bu? Kita pulang itu kalau berhasil malu. Malu kita pulang. Jadi itu secara singkat mengenai saya masuk kerja di sini. Saya bekerja dan di SK-kan dari bulan Februari. Sebenarnya bulan 1 lulus, 3 kali SK kedua bulan 2 sampai sekarang. Ini kemungkinan kalau kita ada kendala masih berlanjut karena saya lihat sesuai dengan apa saya juga usaha ya. Ini menurut saya bermanfaat. Bermanfaatnya di mana? Saya bisa bantu Bapak Ibu buatkan NIP. Saya bisa bantu nanti yang usaha buatkan halal, BPOM, dan tentu bermanfaat bagi masyarakat. Dan saya pun masih berbelanja Bapak Ibu. Dan saya pun untuk negara pun bermanfaat juga kan, memasukkan data orang-orang yang mau berusaha. Dan usaha saya pun segera jalan. Jadi kita Bapak Ibu tentang usaha tadi pemasaran di strategi pemasaran, bagaimana caranya nanti saya paparkan itu usaha kita jalan, ownernya jalan-jalan. Kita buka usaha bukan berarti kita cari pinjaman, gitu loh. Kalau bisa usaha kita tanpa pinjaman itu yang bagus. Kita jalankan dulu usaha kita tentukan progres, baru nanti kalau kita pengembangan, baru kita minta bantuan ke dinas. Tapi kalau masih baru mau buka usaha, sedikit-sedikit kita minta bantuan, mentalnya kan kurang bagus. Mental usahanya, sakit-sakit dulu, buka dulu dari nol. Ini sambil masuk ke materi ya. Ini juga yang saya bawakan kemarin dari Pinang di Bintan. Di sini handout, maksudnya yang akan saya bawakan strategi pemasaran. Nanti kita bahas tentang yang pertama, pengertian strategi pemasaran, dilanjut fungsi strategi pemasaran, kemudian strategi bauran pemasaran, penerapan strategi pemasaran, penggunaan media sosial ataupun sosmed, bekerja sama dengan influencer maupun toko, memanfaatkan konten video, pemasaran email, pemasaran search engine optimization ataupun SEO, dilanjut menggunakan iklan berbayar, dan dilanjut pemasaran podcast. Ini yang akan kita bahas.
Ini semua tentang strategi pemasaran. Jika selama ini orang menggunakan strategi hanya sales-sales biasa, ini saya coba dengan tema baru melalui digital, menyambung Bapak tadi. Lanjut. Ada pula kasih jawabannya. Satu bu, teman saya tadi kurang sehat, semalam rumah sakit, yang minggu ini. Yang satunya lagi bawakan materi pun orang lain. Ini sebenarnya yang masuk sini Pak Kadis. Kebetulan karena Pak Kadis ada halangan, salah juga. Lanjut Pak. Di sini tetap pengertian strategi pemasaran. Strategi itu tentu kita tahu adalah trik ataupun cara ataupun tutorial ya. Kalau bahasa sekarang tutorial kan. Strategi pemasaran adalah suatu kegiatan dalam bentuk perencanaan untuk menentukan harga produk, pendistribusian barang, hingga promosi ke pelanggan yang tepat sasaran. Sedangkan pemasaran ialah kegiatan penting yang dilakukan oleh perusahaan maupun seorang pengusaha. Jadi di sini sudah jelas tentang pengertian strategi pemasaran. Pemasaran ini apa tujuannya kita membuat strategi pemasaran? Untuk mendapatkan pelanggan lebih banyak, biar usaha kita lebih luas. Seperti tadi menggunakan saya Google Maps, bagus Bapak Ibu. Ini adalah gambaran strategi pemasaran. Di situ kenapa kita buat strategi pemasaran untuk mencapai target. Ini hasilnya. Inilah yang kita tujuankan. Tujuannya itu untuk menaikkan omset ataupun laba. Ini fungsi strategi pemasaran itu bisa menentukan arah bisnis. Jadi kita itu Bapak Ibu harus tahu dulu arah bisnis kita gimana. Kita berbisnis bukan hanya sekedar untuk cari makan saja. Selama ini kita di sekolah, ini pernah saya pakai waktu di kuliah dulu. Saya protes masalah pelajaran Indonesia. Kenapa? Di Indonesia ini pelajaran yang dibahas di sekolah itu kita sebetulnya. Apa ini Pak? Matematika, biologi, sejarah. Sedangkan hari-hari yang kita jalankan sekarang ini, kenapa nggak pernah dibahas? Aset, ya, pajak, terus itu yang lain-lain tentang kredit, kenapa tak pernah dibahas di sekolah itu? Sedangkan itu yang hari-hari kita laksanakan di kehidupan nyata. Ini terus itu tuh aja metodenya. Di Eropa itu Bapak Ibu, seperti di Jerman, sekolah SD itu hanya 4 tahun. Itu hanya 4 tahun. Terus di sana itu semua pengangguran digaji. Kenapa digaji? Untuk menghindari hal-hal negatif seperti pencurian segala macam. Tetapi begitu kita bekerja, hasil kerja kita itu pemotongan pajak sekian puluh %. Dan semua pekerjaan di Jerman itu, baik itu tukang sapu, baik itu tukang sampah, semua warga negara Jerman ada biaya pensiun. Di umur sekian ada biaya pensiun. Tidak seperti kita di Indonesia, semuanya kita miliki tetapi rakyatnya berharap. Lanjut, meningkatkan penjualan. Ini adalah tujuan ataupun fungsi strategi pemasaran. Untuk meningkatkan penjualan, ini memperluas jaringan. Yang tadi dilanjut, meningkatkan nilai brand. Brand itu apa, Bapak Ibu? Merek ataupun nilai ataupun produk kita, brand. Pak lanjut di sini untuk menambah pelanggan. Inilah fungsi strategi pemasaran. Lanjut strategi bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau biasa dikenal dengan marketing mix adalah kombinasi dari berbagai variabel pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran pada pasar yang ditargetkan. Kombinasi bisa seperti ini Bu, Bapak Ibu maksudnya. Mix, gabungan. Contoh, kita di kelas ini kan ini banyak nih. 30 usahawan baru, wirausaha baru. Seperti tadi, Ibu butuh sayur, di belakang ada jual sayur. Kita kolaborasi, kerjasama, bauran, gabungan. Contoh, semacam ini PT Pegatron kerjasama dengan PT Sapnusa. Sapnusa pembuatan dasar, Pegatron pembuatan jagung ya. Itu disebut bauran, kerjasama. Secara umum
bauran pemasaran berfokus pada 4P, yaitu produk ataupun produk, price ataupun harga, place ataupun tempat, dan promotion ataupun promosi. Itu tentang strategi bauran pemasaran. Kemudian, penerapan strategi pemasaran dapat melalui 3 tahapan perencanaan berikut. Yang pertama, segmentasi pasar. Yang dikatakan segmentasi pasar ialah kelompok